Berlatar 5 tahun setelah Joel membantai seluruh anggota Firefly di laboratorium mereka sendiri demi menyelamatkan Ellie dari tempat tersebut, sekarang diperlihatkan kalau mereka telah kembali ke komunitas di pegunungan Wyoming milik Tommy, dan setelah 5 tahun berlalu, peradaban masyarakat tersebut menjadi jauh semakin besar. Perlu saya ingatkan kembali, sejak wabah pandemi jamur Cordyceps meledak 20 tahun yang lalu, semua manusia yang terjangkit tiba-tiba berubah menjadi zombie hanya dalam beberapa jam, dan tidak peduli apapun yang dilakukan oleh orang-orang dan pemerintah pada zaman itu, mulai dari lockdown, social distancing, bahkan imunisasi sehari sekali, tetap saja wabah pandemi tersebut menghancurkan tatanan dunia saat ini dan hanya menyisakan sekitar 1% manusia dari seluruh dunia. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah Amerika juga membuat kementerian khusus untuk menanggulangi wabah tersebut yang diberi nama Fedra, yang akhirnya juga membawahi pasukan militer mengingat kekerasan dan kekacauan melonjak drastis sejak saat itu. Namun di sisi lain, hal itu juga memicu monopoli kekuasaan sehingga orang-orang sipil seolah hanya dijadikan budak, sampai akhirnya beberapa orang termasuk Tommy, adik dari Joel, membangun sebuah komunitas bersama dengan istrinya di wilayah Wyoming, di mana mereka menggunakan asas kesetaraan yang artinya semua orang memiliki hak untuk berpendapat. Kembali ke Joel di luar masalah wabah Cordyceps dan penduduk yang semakin padat, dia mendapat masalah baru ketika Ellie beranjak dewasa dan layaknya remaja pada umumnya yang mulai memberontak. Sifat-sifat ngeyel Ellie juga mulai muncul, di mana hal itu membuat Joel merasa cukup depresi. Enough, yeah. I don't know, yeah. Maybe. Untuk mengatasi rasa bersalahnya, bahkan Joel memutuskan pergi menemui satu-satunya psikiater di komunitas itu untuk curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi dengan Ellie. Namun psikiater itu mengatakan kalau dia tidak akan bisa membantu Joel jika Joel terus berbohong dan tidak berterus terang kepadanya mengenai apa yang sebenarnya dia rasakan. Untuk memberi contoh kepada Joel, psikiater itu lalu mengungkapkan unek-uneknya selama ini, di mana sebenarnya dia menyimpan perasaan benci kepada Joel karena Joel telah menghabisi suaminya, meskipun mereka berdua sama-sama tahu kalau Joel tidak punya pilihan karena suaminya telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Namun psikiater itu tidak bisa membohongi perasaannya sendiri, dan agar bisa memaafkan Joel sepenuhnya, dia harus mengungkapkan perasaannya tersebut. Say the thing you're afraid to say. Sayangnya, meskipun psikiater itu sudah mencoba untuk membantunya, Joel masih belum mau mengungkapkan yang sebenarnya karena khawatir kalau hal itu akan mengancam keselamatan Ellie. Yang jelas, tindakannya dulu tidak lain adalah untuk menyelamatkan Ellie, dan dia tetap yakin akan hal itu. I saved her. Di sisi lain, Ellie yang kini sudah berusia 19 tahun diperlihatkan pergi bersama sahabatnya yang bernama Dina untuk melakukan patroli rutin di luar area pemukiman bersama beberapa anggota lain, di mana sebenarnya Joel sudah melarangnya untuk bergabung bersama tim patroli. Namun seperti yang saya bilang tadi, Ellie tetap ngeyel minta ikut sehingga Tommy akhirnya mengizinkannya. Saat itu, mereka berpatroli sampai ke kecamatan sebelah dan menemukan bangkai beruang yang masih segar tergeletak di tengah jalan, di mana seharusnya tempat itu sudah steril dari rombongan zombie. Tentu saja, Ellie dan Dina pun langsung berniat untuk memeriksa tempat tersebut sebelum mereka pulang dan berharap bisa menghabisi beberapa zombie, yang mana sebenarnya hal itu melanggar aturan dari tim patroli pengintaian. Namun karena mereka berdua sama sekali tidak bisa dilarang, sehingga rekan-rekannya yang lain yang sudah hafal dengan watak mereka akhirnya memberikan mereka berdua waktu 5 menit untuk memeriksa tempat tersebut. You just gonna let him go in? Dan benar saja, di dalam, Ellie dan Dina menemukan zombie yang sedang bersembunyi dan berhasil menyingkirkannya dengan mudah seolah mereka hanya bermain-main. Namun saat akan keluar, Ellie tiba-tiba terjatuh ke lantai bawah, di mana secara tidak terduga dia berhadapan dengan seekor zombie yang terlihat berbeda dari zombie yang pernah mereka hadapi selama ini. Kalau sebelum-sebelumnya para zombie terlihat seperti tidak punya pemikiran dan menyerang secara belak-belakan dengan mengandalkan insting mereka saja,
Anehnya, zombie yang kali ini berhadapan dengan Ellie justru terlihat mampu membuat rencana penyergapan dengan bersembunyi terlebih dahulu dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang Ellie. Dengan kata lain, setelah puluhan tahun berlalu, jamur yang menginfeksi para manusia kemungkinan telah berevolusi dan membuat para zombie itu jadi semakin pintar. Beruntung, Ellie kebal terhadap gigitan zombie sehingga dia akhirnya berhasil menyingkirkan zombie itu sebelum Dina melihatnya. Setelah kembali ke koloni, Ellie kemudian langsung disidang oleh Dewan Community di mana dia diminta untuk menjelaskan kejadian yang menimpanya. Namun karena masih belum yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi, mereka hanya meminta Ellie untuk minta maaf kepada pemimpin regu patroli dan menulis catatan mengenai penemuannya tentang zombie jenis baru tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan sisa anggota Firefly yang ternyata masih menyimpan dendam terhadap Joel. Mereka berniat untuk membalaskan apa yang telah Joel perbuat kepada rekan-rekan dan anggota keluarga mereka dan mulai melakukan perburuan hingga mereka akhirnya sampai di wilayah pegunungan Wyoming, tempat di mana Joel, Ellie, dan koloninya tinggal. Setelah berhasil menemukan lokasi tempat Joel berada, mereka lalu memutuskan untuk bermalam di sebuah pos pantau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari koloni Wyoming. Namun keesokan paginya, mereka dibuat terkejut setelah menyadari kalau koloni Joel ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, di mana tempat itu bisa dibilang sudah hampir menyerupai sebuah kota dengan berbagai sistem pertahanan yang lengkap. Sebenarnya, mereka sudah menyadari kalau hampir tidak mungkin mereka bisa menembus tempat itu dan menemukan Joel untuk membalaskan dendam mereka, karena mau bagaimanapun juga mereka hanya berlima dan koloni tersebut memiliki penjagaan yang sangat ketat ditambah lagi patroli yang dilakukan secara terus-menerus. Jika dipaksakan masuk ke tempat itu, maka mereka sendirilah yang justru akan menjadi korban. Namun salah satu dari mereka ini yang cewek namanya Abby, nggak pakai Dean, dia tetap bersikeras untuk melanjutkan misi mereka meskipun rekan-rekannya yang lain tampak berat hati untuk membantah perkataan Abby. The plan is to convince her to go back. Di sisi lain, diperlihatkan Ellie yang sedang bersiap untuk melakukan patroli rutin bersama dengan ketua pemuda dari koloni tersebut yang bernama Jesse. Meskipun sebenarnya saat itu Ellie sudah menolak dan berkata kalau dia ingin pergi patroli bersama dengan Joel sekalian untuk meminta maaf karena dia merasa bersalah seolah memusuhinya selama ini. Namun berhubung Joel ternyata sudah lebih dulu berangkat bersama dengan Dina, akhirnya Ellie tidak punya pilihan lain selain untuk melakukan patroli bersama dengan Jesse. Sebelum berangkat, Jesse sempat memberitahu kalau koloni mereka saat ini sedang dalam status siaga 1 karena tim patroli sebelumnya sempat menemukan segerombolan zombie yang muncul dari dalam tumpukan salju dan menggunakan jasad-jasad zombie yang membeku di atasnya untuk menghangatkan diri. Jadi saat ini para warga tidak tahu jumlah pasti dari zombie-zombie tersebut yang mungkin saja masih banyak bersembunyi di balik salju, bisa ratusan atau bahkan ribuan, sehingga mereka harus bersiap-siap untuk mengantisipasi situasi terburuk yang mungkin akan terjadi. Sementara itu di koloni, diperlihatkan Tommy juga terus mempraktekkan protokol pelatihan jika bahaya mengancam koloni mereka, bukan hanya untuk mengantisipasi serangan zombie, tapi juga serangan dari manusia lain. Tidak berselang lama, admin di bagian perhubungan melaporkan kalau badai salju yang lumayan besar tiba-tiba muncul sehingga mengganggu komunikasi mereka, di mana mereka pun kemudian berusaha memanggil semua orang yang sedang patroli agar segera kembali ke koloni. Sayang, beberapa anggota berada di tempat yang terlalu jauh sehingga mereka akan sementara berlindung di bangunan sekitar mereka, dan yang paling parah, Joel dan Dina justru sama sekali tidak menjawab panggilan halo-halo dari radionya. Menyadari hal itu, Tommy pun bergegas menghubungi Ellie dan Jesse yang sudah lebih dulu berlindung untuk memberitahukan hal itu karena dari jadwal patroli, posisi mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari Joel. So, karena khawatir kalau Joel dan Dina kenapa-napa, Ellie dan Jesse kemudian memutuskan untuk berpencar dan mencari mereka berdua sebelum badai semakin membesar.
Di sisi lain, diperlihatkan Abby yang sebelumnya pergi untuk memantau keseharian koloni Joel juga berniat untuk kembali ke tempat rekan-rekannya karena badai sudah semakin dekat. Namun bersamaan dengan itu, dari kejauhan dia melihat ada 2 orang patroli yang mendekat ke arahnya, di mana Abby pun kemudian bermaksud untuk pindah posisi dan mendekati kedua orang tersebut. Sayangnya saat sedang menuruni bukit bersalju, Abby sempat terpleset dan mendarat tepat di atas tumpukan zombie yang membeku, di mana hal itu langsung memicu ratusan zombie yang ada di bawahnya bangkit, tepat seperti yang dikhawatirkan oleh Tommy dan para warga koloni sebelumnya. Dari sana, Abby pun bergegas pergi menyelamatkan diri ke dalam sebuah pabrik kosong yang sialnya nggak terlalu ngaruh karena saking banyaknya zombie-zombie itu sehingga mereka dapat dengan mudah membobol tralis dan menangkap Abby. Untungnya di saat yang tepat, muncul seseorang yang langsung menyelamatkannya, di mana orang itu tidak lain adalah Joel, sosok yang selama ini dia cari yang kali ini justru menyelamatkan nyawanya. Begitu mendengar Dina memanggil nama Joel, disinilah Abby menyadari siapa sosok yang ada di depannya dan langsung memanfaatkan situasi untuk mengajak mereka berdua ke tempat persembunyiannya di atas gunung dengan dalih kalau di sana ada teman-temannya dan mereka memiliki senjata lengkap untuk melawan para zombie tersebut. So, karena saat itu tidak memungkinkan untuk kembali ke koloni karena adanya badai salju, sementara ribuan zombie mengepung mereka, Joel dan Dina akhirnya setuju dan langsung OTW bersama Abby ke tempat persembunyian mereka. Anehnya di tengah pelarian mereka, tiba-tiba ribuan zombie yang mengejar mereka berubah arah menuju ke wilayah koloni, di mana ternyata jaringan vegetatif jamur cordyceps yang tumbuh di bawah tanah sudah mencapai wilayah tersebut. Dan perlu saya ingatkan, cara kerja jamur tersebut adalah sebagai satu kesatuan dan jika salah satu dari vegetasi jamur itu terpicu sedikit saja oleh gerakan yang tidak natural, seluruh bagian dari vegetasi itu akan langsung menyerang. Menyadari hal itu, Tommy pun langsung mengaktifkan protokol pertahanan di mana seluruh wanita dan anak-anak diwajibkan bersembunyi di dalam bunker sementara sisanya bersiap mempertahankan benteng di posnya masing-masing. Get off the street! Meskipun Tommy dan yang lainnya sempat memberikan perlawanan maksimal dengan meledakkan kerumunan zombie, namun hal itu tidak bertahan lama karena salah satu dari rombongan zombie itu ternyata sudah ada yang berevolusi ke tahap 4 atau biasa mereka sebut dengan bloater, di mana setelah puluhan tahun terjangkit, jamur di tubuhnya mulai mengeras dan bahkan menggantikan otot-ototnya sehingga dia memiliki kekuatan jauh di atas zombie pada umumnya dan bahkan peluru dan senjata tajam kesulitan untuk menembusnya. Karena ulah bloater itulah, para zombie kemudian berhasil menerobos benteng pembatas dan masuk ke wilayah koloni yang seketika membuat keadaan di dalam jadi kacau. Menyadari hal itu, Tommy dan beberapa orang lain pun langsung bersiap dengan posisi ring satu mereka menggunakan pelontar api. Sialnya si bloater kemudian justru berubah arah dan hendak menyerang istrinya Tommy yang ikut menembakinya dari atap bangunan, di mana Tommy tanpa pikir panjang langsung mengalihkan perhatiannya dan memancingnya sampai ke sebuah gang dan langsung full membakar bloater tersebut hingga menjadi jamur panggang. Kembali ke Joel di mana diperlihatkan kalau mereka bertiga akhirnya sampai di tempat Abby dan rekan-rekannya. Saat itu Abby langsung memperkenalkan Joel dan Dina kepada mereka semua dan seketika itu juga rekan-rekan Abby saling lihat-lihatan dan salah satu dari mereka langsung menyandra Dina sebelum Joel menyadarinya.
You wanna rob us, fine. Karena sebelumnya sudah ada perjanjian di antara mereka untuk tidak membunuh orang lain dan membuat masalah baru, intinya mereka hanya akan mengincar Joel, di mana Dina pun kemudian terpaksa dibius sementara Abby akan menyelesaikan dendamnya. Sebenarnya di sini Abby bisa saja langsung mengeksekusi Joel karena dia sudah tidak bisa lagi melawan. Namun alih-alih langsung menghabisinya, Abby lebih memilih untuk menyiksanya secara perlahan. Hal itu dilakukan Abby bukan tanpa alasan, melainkan karena salah satu korban dari pembantaian Joel di markas Firefly ternyata adalah ayahnya Abby yang tidak lain adalah seorang dokter yang akan mengoperasi Ellie. Abby tahu betul kalau saat itu ayahnya dihabisi oleh Joel meskipun beliau hanyalah seorang dokter dan tidak punya senjata untuk melawan. Namun Joel seolah tidak peduli dan tetap mengeksekusinya, di mana hal itulah yang membuat Abby menyimpan dendam terhadap Joel dan berusaha untuk memburunya selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Ellie yang sebelumnya pergi mencari Joel kemudian diperlihatkan telah sampai di sekitar TKP setelah mengikuti jejak kuda milik Joel dan langsung masuk untuk memeriksa tempat tersebut. Namun, betapa terkejutnya Ellie begitu dia membuka pintu dan melihat Joel dihabisi oleh orang-orang tidak dikenal, di mana Ellie pun kemudian refleks menembakkan pistol ke arah Abby yang sayangnya berhasil dihalau oleh rekan-rekannya. Sadar kalau keberadaan mereka mungkin sudah diketahui, mereka pun segera pergi dari tempat tersebut setelah melancarkan serangan untuk menghambat Ellie, dan disinilah betapa nyeseknya Ellie saat dia mendapat sebuah pelajaran hidup. Dia baru sadar betapa berharganya seseorang yang ada di sekitar kita saat orang itu sudah tiada. Setelah selesai melakukan misinya, Abby dan rekan-rekannya pun kemudian langsung kembali ke tempat asal mereka, sementara Ellie dan Dina diperlihatkan berhasil ditemukan oleh Jesse yang datang tidak lama setelahnya, di mana dia langsung membawa mereka kembali ke koloni untuk dirawat dan juga membawa jasad Joel agar mereka bisa memakamkannya dengan layak. Kembali ke koloni Tommy, meskipun mereka bisa mengatasi gelombang zombie tersebut, diperlihatkan kerusakan yang mereka alami sangat parah dan bahkan korban yang masih selamat pun tetap saja harus dieksekusi setelah terkena gigitan zombie yang akibatnya mereka kehilangan hampir setengah dari populasi produktif yang ada dalam koloni tersebut. Singkat cerita, 3 bulan berlalu sejak kejadian itu, Ellie yang sebelumnya mendapat perawatan intensif akibat cedera organ dalam setelah digebok perutnya oleh salah satu rekan Abby, akhirnya mulai pulih dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun sebelum itu, Ellie masih harus bertemu dengan bu psikiater untuk dimonitor kesehatan mentalnya karena seperti yang kita tahu, Joel adalah satu-satunya orang terdekat Ellie yang telah merawatnya dari kecil dan kehilangannya pasti bukan perkara mudah bagi Ellie. Intinya, bu psikiater hanya ingin memastikan kalau Ellie baik-baik saja dan bisa melanjutkan kehidupannya secara normal seperti biasa. Meskipun dia menyadari kalau Ellie di sini berbohong dan berusaha menutupi perasaannya agar terlihat baik-baik saja, namun pada akhirnya bu psikiater tetap mempersilahkan Ellie untuk meninggalkan rumah sakit agar tidak membuatnya tambah down. Setelah diperbolehkan pulang, Ellie langsung kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Dina yang sudah menunggu kedatangannya. Disinilah Dina langsung meminta maaf kepadanya karena selama dia dirawat di rumah sakit, dia menyembunyikan informasi penting mengenai orang-orang yang telah menghabisi Joel sebelumnya. Hal itu dilakukan Dina karena dia tidak ingin mengganggu proses penyembuhan dan mental Ellie karena Dina tahu kalau Ellie yang keras kepala pasti akan memaksakan diri untuk mengejar orang-orang tersebut. Jadi setelah kondisi Ellie benar-benar pulih, dia akhirnya baru memberanikan diri untuk memberikan semua informasi yang dia tahu mengenai kejadian naas yang menimpa Joel. Yeah. Pertama-tama,
Dina memberitahukan nama dari setiap orang yang ada di sana, termasuk Nora yang gundul dan Abby, orang yang telah menghabisi Joel. Dina juga mengatakan kalau berdasarkan logo yang dia lihat di salah satu tas milik mereka, orang-orang itu kemungkinan adalah bagian dari salah satu kelompok kecil pemberontak Fedra yang dikenal dengan sebutan Wolf. Dan berhubung nama kelompok itu sudah tidak pernah lagi terdengar, Dina berasumsi kalau saat ini jumlah mereka mungkin cukup kecil untuk bisa mereka hadapi. I wasn't going to tell anyone before you. Setelah mendengar informasi tersebut, Ellie lalu mengajak Dina untuk pergi menemui Tommy agar mereka diizinkan membentuk tim untuk memburu kelompok Wolf tersebut. Sayangnya, Tommy tidak setuju dengan keinginan Ellie mengingat koloni mereka saat ini masih dalam masa pemulihan setelah serangan zombie sebelumnya. Meskipun begitu, Tommy tidak sepenuhnya melarang Ellie dan berkata kalau dia akan mendiskusikan hal itu kepada Dewan Masyarakat. Intinya, Tommy juga marah melihat kakak kandungnya dihabisi begitu saja. Namun jika mereka akan membalas, mereka harus memastikan untuk melakukannya dengan benar dan sesuai prosedur, bukan hanya Ellie dan dirinya, melainkan atas persetujuan dari seluruh masyarakat. A council meeting. Open it up to the town. Singkat cerita, pertemuan Dewan Masyarakat pun akhirnya diadakan dan Ellie mulai mengajukan usulannya untuk mengejar pasukan Wolf dengan mengirimkan beberapa orang-orang terbaik. Meskipun ada pro dan kontra karena jika diam saja, orang-orang itu akan mengira koloni mereka lemah dan kembali untuk melakukan yang lebih buruk. Sayangnya, mayoritas dari warga tetap tidak setuju dengan permintaan Ellie karena kondisi mereka saat ini sedang rentan dan kekurangan orang. Mereka khawatir dengan serangan zombie susulan ataupun penjara yang mungkin akan menyerang ketika mengetahui mereka sedang dalam keadaan lemah. Akhirnya setelah mendengar pendapat beberapa warga, para anggota dewan pun kemudian mulai mengambil suara dan hasilnya sebagian besar dari mereka tidak menyetujui permintaan Ellie. No. Walaupun anggota dewan tidak setuju, namun bukan Ellie namanya kalau dia tidak ngeyel karena pada akhirnya dia bersama dengan Dina tetap nekat pergi meninggalkan koloni untuk mencari pasukan Wolf. Dan dari sebagian besar warga yang tidak mendukung keputusan Ellie, ada satu orang yang bersimpati kepadanya di mana orang itu bersedia membantu Ellie dan Dina keluar untuk menutup pintu gerbang dari dalam saat mereka pergi. Tidak hanya itu, si bapak juga menukar senapan mereka dengan yang lebih bagus sebagai bentuk support yang bisa dia lakukan. She's sympathetic to our cause. Dan akhirnya meskipun hanya berdua, Ellie dan Dina tetap memulai perjalanan mereka mencari pasukan Wolf. Dan sebelum itu, Ellie juga menyempatkan diri mampir ke makam Joel untuk nyekar sekaligus pamit karena setelah diizinkan keluar dari rumah sakit, dia belum pernah mengunjungi makam Joel. Dari sana, mereka berdua lalu pergi menuju Seattle, kota di mana pasukan Wolf bermarkas yang jaraknya kira-kira 2 hari perjalanan dari tempat mereka. Awalnya, perjalanan mereka cukup lancar sampai keesokan harinya saat mereka mulai memasuki hutan. Ellie melihat ada seonggok jasad yang tergeletak di tengah jalur. Setelah diperiksa, ternyata ada 6 luka tembak di punggung jasad tersebut yang mengindikasikan kalau dia dibunuh saat berusaha untuk melarikan diri. Namun, belum diketahui secara pasti siapa yang memburunya. Dina. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada lebih banyak jasad lagi yang tergeletak di sekitar sana dengan kostum yang sama. Hal itu pun sekaligus menegaskan kalau pembantaian itu tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan sebuah kelompok, di mana Ellie menduga kalau pelakunya adalah Abby dan kelompoknya yang justru membuatnya jadi semakin memiliki alasan untuk menghabisinya. If Abby and her crew did this to people. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Ellie dan Dina akhirnya sampai di perbatasan kota Seattle yang anehnya masih terlihat sepi, tidak terlihat adanya tanda-tanda kehidupan. Namun yang tidak diketahui oleh mereka berdua adalah di balik sunyinya kota tersebut terdapat ratusan pasukan Wolf dengan persenjataan lengkap dan bahkan beberapa kendaraan lapis baja.
Kembali ke Ellie dan Dina yang mulai memeriksa wilayah tersebut, di mana saat itu mereka hanya menemukan jasad-jasad dari tentara Fedra yang tergeletak dan sudah menjadi tengkorak di sepanjang jalan. Namun saat Dina mulai melihat gedung-gedung sekitar, dia akhirnya menemukan tanda Wolf yang artinya mereka sudah berada di jalur yang benar untuk mencari Abby. Meskipun begitu, demi keamanan, mereka berdua kemudian sepakat menunggu hingga malam dan menyelinap memutari bangunan tersebut. We wait until dark and we head out on foot. Scene lalu flashback 11 tahun yang lalu ketika seorang sersan Fedra bernama Isaac yang sedang berpatroli bersama dengan para anak buahnya, di mana mereka dikejutkan dengan kemunculan orang-orang sipil yang mencegat mereka dan sama sekali tidak membawa senjata. Di sini entah apa yang terjadi setelah berbicara sebentar, Isaac justru membantai semua anak buahnya sendiri dengan melemparkan granat ke dalam mobil lapis bajanya dan hanya menyisakan satu orang. Welcome to the fight. Kembali ke masa sekarang, diperlihatkan Isaac yang ternyata justru bergabung dengan mereka yang tidak lain adalah kelompok pemberontak Wolf, di mana saat ini beliau sedang menginterogasi seseorang dari sebuah sekte yang dikenal dengan sebutan Scars. Isaac berusaha menggali informasi dari orang tersebut mengenai rencana serangan sektenya selanjutnya karena sebenarnya selain berperang dengan pemerintahan Fedra, beberapa kelompok juga saling berperang satu sama lain termasuk milisi Wolf dan sekte Scars. Namun karena saat itu Isaac tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari orang tersebut, dia kemudian langsung menembaknya begitu saja. Fucking animal. Singkat cerita, malam harinya, setelah seharian memantau wilayah sekitar dari dalam sebuah gedung kosong, Ellie dan Dina akhirnya mulai menjalankan rencana mereka menyusup ke dalam gedung lokasi pasukan Wolf yang mereka lihat tadi siang. Tidak ada kesulitan apapun yang mereka alami untuk masuk ke sana karena tempat itu ternyata sudah kosong dan justru terlihat seperti baru mengalami penyerangan di mana mereka menemukan beberapa jasad pasukan Wolf yang terkena panah. What the fuck is wrong with Seattle? Sampai di sini, Ellie dan Dina masih belum menyadari kalau mereka berdua sebenarnya sedang berada di zona perang antara milisi Wolf dan sekte Scars sehingga mereka berdua tidak memperhitungkan akan berhadapan langsung dengan pasukan Wolf yang bersenjata lengkap dan sangat siap untuk melakukan pertempuran. Sampai kemudian mereka muncul di tempat itu yang memaksa Ellie dan Dina untuk kabur menyelamatkan diri. Sialnya, meskipun berhasil kabur dan bersembunyi di gedung kosong lain yang dikira aman, mereka berdua justru masuk ke dalam masalah yang lebih besar karena di tempat itu ternyata ada ratusan zombie standby yang langsung aktif mengejar mereka setelah jaringan vegetatifnya terpicu. Beruntung pasukan Wolf yang mengejar mereka juga tiba di tempat itu sehingga Ellie dan Dina tetap berhasil kabur meskipun sambil bersusah payah sementara orang-orang itu sibuk menembaki ratusan zombie yang muncul di tempat tersebut. Disinilah saat akan melewati sebuah gerbang, Dina sempat terjebak karena engsel pintu putar-putarnya macet di mana salah satu zombie hampir menggigitnya. Untungnya Ellie yang sudah lebih dulu masuk langsung mengulurkan tangannya dan menghalang gigitan zombie tersebut hingga mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari sana. Namun tentu saja, hal itu justru membuat Dina ketar-ketir dan bersiap untuk menembak Ellie karena sesuai protokol, setiap orang yang terinfeksi juga akan berubah menjadi zombie dalam beberapa jam dan di sini Dina masih belum mengetahui kondisi tubuh Ellie yang kebal terhadap infeksi jamur Cordyceps. Menyadari hal itu, Ellie pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain memberitahukan rahasianya kepada Dina di mana Ellie memohon agar Dina mengikatnya dan menunggu selama beberapa jam untuk membuktikan kalau tubuh Ellie tidak akan bereaksi terhadap gigitan tersebut. If I turn, shoot me, but I promise. Dan benar saja setelah beberapa jam, Dina akhirnya melihat sendiri kalau tubuh Ellie tidak terpengaruh apapun yang menegaskan kalau dia memang kebal dari infeksi jamur Cordyceps. Yeah.